Om Swastiastu. Selamat pagi umat Sedarman, sahabat media Hindu dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita dapat berkumpul bersama tentunya untuk membahas dan berdiskusi terkait seputar agama Hindu itu sendiri bersama narasumber kita Bapak Ngakan Putu Putra. Om Swastiastu Bapak, apa kabar? Ayo, baik. Senang sekali ya hari ini kita dapat berdiskusi secara langsung bersama teman-teman saya juga Pak untuk membahas seputar agama Hindu. Jadi seperti yang kita ketahui kalau berbicara mengenai agama Hindu itu sendiri tentunya kompleks dan juga sangat menarik ya Pak. Iya. Dan biasanya juga sangat familiar dengan istilah sekte itu sendiri. Mungkin Bapak bisa dibantu jelaskan ke teman-teman yang ada di rumah tentang konteks sekte dalam agama Hindu itu sendiri seperti apa dan perannya bagaimana Pak? Silahkan Pak. Makasih Ayu. Genta Dika. Iya, saya kira istilah sekte itu kurang tepat untuk Hindu ya. Karena sekte itu artinya kan ada satu kelompok kecil yang terpisah dengan arus utamanya gitu, dengan arus besarnya. Dan biasanya itu bersifat perpecahan ideologi atau teologi begitu. Dan kesannya seperti ini, seperti bermusuhan lah gitu. Jadi di Hindu itu yang tepat adalah aliran. Jadi ini seperti sungai-sungai ya yang mengalir dari danau yang sama ke arah berbeda tapi nanti bersatu di samudra. Jadi semua nama itu dan bentuk itu lebur dalam samudra. Jadi saya lebih senang memakai istilah aliran. Oke, baik Pak. Sekte lebih tepat jika kita sebutkan sebagai aliran. Iya. Dan Hindu sendiri mempercayai adanya aliran itu ya Pak? Ada. Dan di Hindu sendiri boleh diinformasikan Pak ada berapa aliran sih di agama Iya, Hindu jadi itu begini ya. Awalnya itu kan kalau konsep petualangan kita itu Ekam Sapitro Bahuda Wadanti kan. Betul. Jadi Tuhan itu satu, tetapi para maharshi menyebut dengan berbagai nama ya. Ya ada yang disebut sebagai Siwa, ada Wisnu, ada Sakti, Ada Krishna juga ya Pak? ya macam-macam lah ada. Nah masing-masing ini membentuk aliran sendiri gitu. Yang memuja Siwa itu disebut Saiwa atau Saiwisme. Yang memuja Wisnu disebut Vaisnava. Yang memuja Sakta itu Sakti ya. Iya betul. Sakti itu adalah kekuatan feminin dari Tuhan itu. Jadi di Hindu itu kekuatan feminin itu dihormati gitu. Disebut Saktai, memuja Sakti. Ada lagi yang keempat Semarta namanya itu. Semarta ini memuja 5 ista dewata itu. Jadi disebut Semartaisme. Jadi inilah 4 aliran utama dalam Hindu dan masing-masing ini nanti mempunyai sampradayanya gitu. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada istilah sampradaya. Iya. Nah, sebenarnya sampradaya ini apakah berbeda dengan aliran atau merupakan bagian dari aliran itu sendiri, Pak? Jadi ini anaknya lah itu kan. Oke, berarti bagian dari Ini- aliran ya, Pak? Ini aliran, masing-masing empat kan. Jadi masing-masing ini punya juga itu sampradaya. Jadi asal usulnya begini kan, namanya guru parampara. Tiap aliran ini ada gurunya kan, dia mengajarkan kepada muridnya. Dulu kan sistemnya personal itu, murid itu ada di rumah guru itu, belajar Weda. Anak ini disuruh misalnya membantu di rumah, melihara sapinya, berbaunya begitu.
pada waktunya diberikanlah dia inisiasi mantra khusus. Jadi hubungan guru dan murid ini namanya guru parampara kan. Nah setelah murid jadi guru lagi, ada lagi muridnya gitu loh. Jadi setelah ini berlanjut, itu disebut sampradaya. Ini bisa juga dikatakan silsilah berdasarkan spiritual. Beda dengan gotra kan, kalau gotra itu silsilah berdasarkan darah keturunan. Jadi itu penjelasannya untuk sampradaya. Berarti kalau Hindu di Bali Pak, lebih tepatnya mengarah ke aliran atau sampradaya Pak? Ya ini ada juga yang bertanya itu Hindu di Bali itu apa sih? Termasuk aliran apa gitu. Jadi saya mau cerita ya, pada abad ke-10 itu di Bali banyak sampradaya ya. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 9, ada yang bilang 13 gitu. Lalu masing-masing ini konflik ya. Ya masing-masing mengklaim gitu. Istadewatanya dia yang paling benar. Caranya dia yang paling baik. Aliran ini mungkin lebih baik daripada Dia, yang lain. ya masing-masing mengklaim itulah ya. Pokoknya yang gue punya ini yang paling hebat ya. Sehingga sampai timbul ini juga konflik fisik. Bukan perang sih, konflik saja. Tapi ini serius lah. Sehingga Raja Erlangga mengutus Empu Kuturan ke Bali itu kan. Tolong Empu Kuturan ini diselesaikan ini, kalau enggak bahaya Bali ini gitu. Jadi Empu Kuturan ke Bali abad ke-11 ya. Disatukan semua ini. Jadi ke-13 sampradaya ini disatukan kembali kepada pemujaan Trimurti. Jadi kawalnya ini kan ya. Ini diwujudkan dalam 3 pura di tiap desa adat di Bali itu. Pura Desa, Pura Pusah, Pura Bali Agung kan begitu tuh ya. Ya jadi karena sudah disatukan begitu, jadi damailah di Bali. Sampai 1000 tahun ya tidak ada masalah. Jadi semua orang itu sama sudah memuja ketiga Trimurti ini dalam pura-pura itu dengan cara yang sama gitu. Nah, di luar dari aliran dan sampradaya, ini yang sering menjadi pertanyaan sendiri Pak. Apa sih bedanya agama Hindu di Bali dan agama Hindu di India Pak? Boleh dijelaskan Pak? Perbedaannya apakah dari budayanya, atau tradisinya, atau cara beribadahnya? Bisa dijelaskan? Iya, itu pertanyaan yang bagus itu ya, karena sering orang bertanya kok beda sih gitu. Ya sebetulnya yang beda itu hanya bentuk ritualnya saja itu. Kitab sucinya sama ya, dengan demikian filsafatnya sama, etikanya sama begitu, terus praktek spiritualnya ya, sadananya sama juga. Yang membedakan itu hanya ekspresi ritualnya ya. Orang Bali itu kan seni kan ya. Iya betul. Jadi bikin Banten itu inilah kan bagus-bagus gitu kan, dikembangkan begitu. Kalau di India itu ya masing-masing aliran ini memiliki juga caranya sendiri, cara sembahyangnya juga sendiri gitu. Dan di Bali itu sudah disatukan, itu yang membedakan ya antara India dan Bali. Yang kedua soal pemujaan leluhur ini, itu semua itu orang Hindu memuja leluhur juga, orang India itu memuja leluhurnya itu di kamar sucinya, ada foto-foto leluhurnya kan. Nah kalau orang Bali itu punya merajaan kan, masing-masing itu gede itu. Jadi pembagian pekarangan itu ya sepertiganya untuk merajaan itu, sepertiga untuk rumah hunian, sepertiganya untuk tebo itu kan ya, untuk kebun gitu. Jadi dua hal ini yang menonjol menjadi ciri khasnya itu di Bali gitu. Sangat menonjol ini yang pemujaan Trimurti dan pemujaan leluhur ini. Kedua-duanya itu pun ada dasarnya dalam Weda gitu. Ya. Berarti perbedaan antara agama Hindu dan di Bali dan juga agama Hindu di India lebih ke ritual dan budayanya ya Pak. Iya, dan betul. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang tradisi agama Hindu di Bali itu ciri khas yang paling terlihat dari agama Hindu di Bali seperti apa Pak? Ya dua itu, pemujaan Trimurti, artinya tidak ada lagi tuh aliran di Bali ya. Tidak ada lagi sampradaya itu sampai 1000 tahun lah gitu. Dan pemujaan leluhur ini, dua hal itu yang pemujaan leluhur ya yang jadi unsur ya? utama lah itu. Yang lainnya sih sama, cuma penekanannya kedua hal tadi itu.
tadi menyambung yang Bapak telah sampaikan bahwa pemujaan leluhur itu ada dalam kitab suci kita, Pak. Maksudnya artinya kita wajib melakukan hal tersebut atau bagaimana, Pak? Apa kembali lagi ke keyakinan dan kepercayaan dari masing-masing aliran? Iya, kalau ini ya di Bali kan ada kidungnya itu ya. Saya nggak hafal sih, nggak bisa menghitung lagi kan. Di Ramayana itu kan, Bakti, Rengdewo, segala macam itu kan. Jangan melupakan leluhur juga. Tapi ini ada di Weda sendiri ya. Ada kalimatnya bagus itu. Saya baca aja ya karena nggak hafalnya. Kalimatnya bagus. Intinya itu kita berterima kasih ya kepada orang-orang yang telah menyebabkan kita ada di dunia ini gitu. Dari ibu kita kan, bapak, kakek segala macam. Memang semuanya ini diciptakan Tuhan kan. Tuhan yang pelihara. Tapi yang nyata membuat kita ada di dunia ini ya orang tua kita kan. Orang tua kita juga sama gitu. Dan juga pemujaan leluhur ini bertujuan ke depan juga, bukan hanya ke belakang kan. Maksudnya apa? Supaya kita nanti juga memiliki keturunan yang baik. Dimudahkan jalan. Dimudahkan jalannya. Ini ya saya bacakan ini. Silakan, Pak. Bunyinya. Ini ada di dalam Yajurveda. Satapatha Brahmana 172. Bunyinya bagus ya, saya baca. Ketika seorang manusia lahir, siapapun dia, bersamanya telah lahir satu hutang kepada Tuhan dan para dewa, kepada para maharsi, kepada leluhur dan kepada manusia. Saya jelaskan kepada leluhur dan kepada manusia. Dan ketika dia menginginkan keturunan, ini ke depan kan, maka ini berkaitan dengan hutang kepada leluhur. Atas nama para leluhur itulah oleh karenanya dia bertindak sehingga keturunan mereka terus berlanjut tanpa gangguan. Jadi itu artinya ke belakang dan ke depan itu ada tujuannya gitu. Betul ya Pak, mungkin latar belakang orang-orang terdahulu kan sering bicara jangan lupa sama leluhur. Setiap sembahyang jangan lupa doakan para leluhur. Berarti latar belakangnya memang termuat dalam Yajurveda seperti Bapak sampaikan tadi ya Pak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas agama Hindu itu sendiri kan ada di Bali dan juga di India ya Pak. Dan di India sendiri pun memuja leluhur kan seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, untuk bangsa-bangsa lain Pak di luar India, di luar Bali yang juga menganut keyakinan yaitu agama Hindu, apakah mereka memiliki keyakinan terhadap leluhur juga? Iya, bagus pertanyaannya. Ini saya kutip ya pendapatnya ahli sejarah peradaban dari Inggris, namanya Profesor Arnold Toynbee. Dalam diskusinya dan Daisaku Ikeda itu pemimpin Soka Gakkai dari Jepang ya, mereka bikin buku namanya Choose Life. Jadi Pak Toynbee ini mengatakan pemujaan leluhur itu dulunya universal gitu, semua bangsa itu melaksanakan ini. Tapi setelah lahirnya agama-agama monoteisme di Barat, ya pemujaan leluhur dilarang untuk mereka. Namun untuk agama-agama timur seperti India ya, di India itu ada agama Hindu, Buddha, Jain, Sikh. Di Tiongkok itu ada agama Tao, agama Konghucu. Di Jepang ada agama Shinto. Semua itu tetap masih melaksanakan pemujaan leluhur itu. Orang Tionghoa itu kan punya rumah habu tuh. Orang Jepang itu punya namanya kamidona di rumahnya, semacam kotak itu untuk pemujaan leluhurnya gitu. Jadi intinya semua bangsa itu diajarkan berterima kasih lah pada leluhurnya dan mohon supaya berikutnya juga generasinya lancar dan baik gitu. Oke. Berarti pemujaan leluhur itu sebagai bentuk ucapan terima kasih ya Pak ya, atas kehadiran kita di dunia ini dan atas untuk mempermudah keberlangsungan kehidupan kita ya Pak. Menarik sekali Pak kalau memang berbicara tentang aliran, tentang sekte, tentang leluhur gitu. Memang sangat luas gitu Pak, dan saya yakin setiap individu punya perspektif yang masing-masing Pak terhadap pemujaan leluhur itu sendiri. Mungkin di sini ada teman-teman saya Pak yang tentunya punya banyak pertanyaan yang ingin disampaikan supaya ada pencerahan sedikit terkait seputar agama Hindu. Silahkan. Iya Pak, menarik sekali tadi disampaikan tentang sampradaya, tentang aliran itu sendiri. Saya ingin tahu Pak, kira-kira
saya pernah dengar Iya. seperti itu, ada konflik misalnya antara Sampradaya dengan penganut tradisi Hindu Bali. Iya. Kira-kira seperti apa, Pak? Iya, ini memang harus kita angkat juga ya. Tapi ini tujuannya kan kita menyumbang pikiran untuk mencari solusi gitu kan ya. Bukan untuk memperparah keadaan. Nah, jadi kita harus berbicara apa adanya. Sama dengan dokter lah. Kalau dia mengobati penyakit kan diagnosanya masih jelas kan gitu. Memang ini konflik ya antara penganut Hare Krishna dengan penganut Hindu tradisi Bali warisan Empu Pituran. Jadi kawan-kawan yang Hindu Bali lah katakan begitu menyatakan teman-teman Hare Krishna ini tidak menghormati pemujaan Trimurti lah, karena mereka kan hanya menganggap Krishna saja sebagai Istadewata tertinggi. Mereka sebut tuh pribadi Tuhan tertinggi. Dan Prabhupada menganggap itu Brahma dan Siwa itu dua unsur dari Trimurti itu hanya sebagai demigod gitu. Demigod itu setengah dewa gitu. Jadi mereka tidak memuja itu dan juga tidak mau memuja leluhur kan. Memuja Siwa saja tidak mau, apalagi leluhur gitu. Inilah salah dua ya yang dijadikan alasan oleh teman-teman kita yang Hindu Bali ini berkonflik dengan teman-teman Hare Krishna begitu. Itu sebabnya ya. Oke, kita lagi. Tapi seperti yang Bapak sampaikan bahwa di Bali pun pernah ada sampai 6 aliran atau sampai 9 aliran. Iya. Nah, sebenarnya dan tadi disampaikan juga pertanyaan dari Genta bahwa kemungkinan ada konflik Pak dari masing-masing aliran itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya apakah dengan beragamnya aliran tersebut sebenarnya tujuannya menyatukan Hindu itu sendiri atau bisa memecah belah Pak karena adanya perspektif aliran ini lebih baik, aliran yang lain kurang atau misalnya yang mendominasi gitu Pak? Sejak Empu Pituran itu kan sudah disatukan itu kan. Kemudian tahun 70-an itu ada Bhakta Hare Krishna ya, mungkin dari Australia kalau memperkenalkan Hare Krishna ini ISKCON lah itu istilah apa namanya itu istilah resminya kan, International Society for Krishna Consciousness gitu. ISKCON gitu. Entah bagaimana pelan-pelan sedikit-sedikit terjadi konflik lah. Di Sulawesi, di Bali juga katanya ada sampai menghancurkan rumah gitu, ada sampai yang ditahan Kodim. Sehingga tahun 84 atas rekomendasi Parisade Hare Krishna ini dilarang di Indonesia gitu. Nah, kemudian tahun 2001 itu mau sabar sama Anda. Iya, Pak. Mau sabar 8 itu ya. Saya kebetulan jadi itu tuh wakil ketua steering komitinya itu. Oke. Itu kan masa itu ya, masa lagi reformasi kan. Betul, Pak. Ada teman-teman pemuda lah gitu. Pokoknya semua yang dipinggirkan selama Orde Baru masih kita rangkul. Dimasukkanlah di situ perlindungan kepada Sampradaya. Jadi sebelumnya Hare Krishna yang dilarang kan oleh Jaksa Agung diakui lagi oleh Parisade. Bahkan tahun 2000. Tetapi ini ya tahun 2001 itu juga ada kesepakatan bersama itu yang ditekan oleh antara lain perwakilan Hare Krishna, ada juga agama Sikh, Majapahit dan segala macam disaksikan oleh Dirjen Mas Hindu Buddha gitu, dan Ketua Umum PHD Pusat. Intinya masing-masing ini tidak boleh mencampuri ritual yang lain. Nah, untuk Hare Krishna dan yang lain-lain itu hanya boleh melakukan kegiatan di asramnya saja. Kemudian tahun 2016 ada surat lagi dari PHD Pusat ya yang memberikan pengayoman kepada Hare Krishna. Jadi itulah bentuk pembinaannya. Saya tidak tahu juga bagaimana, karena saya nggak ikut medsos kan ya. Tiba-tiba tahun 2000 ini kemarin kan ramai sampai tuntutannya untuk itu kan, tuntutan
pembubaran segala macam. Nah inilah konflik ini yang sekarang masih ada lah. Mungkin nanti akan diselesaikan di masa lalu tahun 2021. Jadi intinya begitu dah mengenai konflik sekarang ini. Iya, betul Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa aliran atau sampradaya itu kembali kepada pilihan kita ya Pak. Iya. Itu kita mau mengikutinya atau mau berkecimpung dalam hal tersebut, kembali lagi kepada keyakinan dan pilihan kita ya Pak. Tapi banyak juga umat Hindu yang sebenarnya tidak mengikuti aliran apapun Pak. Dia Hindu tradisi Bali aja gitu ya Pak. Iya betul. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, berarti tadi terkait yang Bapak bilang, Iya. sampradaya itu sendiri berarti tidak dilarang dan mungkin untuk disatukan dengan yang lain, atau seperti apa? Ini jadi karena kasus ini ya, Ya. di Bali sudah dilarang itu kan. Ya. Artinya dilarang itu begini, diingatkan kembali, Anda itu hanya boleh kegiatannya di ashram saja gitu. Kalau di lingkungan adat tidak boleh itu kan. Kalau di umum ya minta izin lah sama dengan yang lain gitu. Jadi maksud dilarang itu begitu ya. Jadi ini menurut saya baik juga. Kenapa baik? Karena dengan demikian ketegangan di Bali itu sudah mereda lah gitu. Ya. Persatuan menjadi hal yang penting berarti untuk semuanya Pak ya? Ya, mungkin begini ya, saya ada juga yang bertanya biasanya itu, kok di India bisa ya? Iya. Di India kalau bisa banyak aliran, bisa sampradaya kan? Kenapa di Bali kok tidak bisa gitu kan? Jadi kita mesti lihat ya demografinya dan juga geografinya kan. Itu luasnya India itu disebut anak benua itu kan, Iya. 3 kali luasnya daratan Indonesia itu. 3 kali loh. Bali itu kan cuma satu pulau kecil di Indonesia kan. Ya Bali itu berapa sih? 5.000 km kali persegi kan. Kemudian suku bangsanya di India itu ada 2.000. Lebih beragam. Lebih beragam. Kita berapa? Satu kan? Yang Bali. Bali aja kan? Bahasanya berapa di India? 23 ragam bahasa. Ya kita satu juga kan? Di Karangasem kan segala aja, di Bandung apa juga, cuma dialek yang beda kan. Jadi kita itu sudah biasa dengan keseragaman gitu. Sedangkan orang India itu karena luas wilayahnya dan banyak penduduknya, biasa dengan keberagaman gitu. Itu yang membedakan itu. Jadi begitu penjelasan saya untuk kenapa sih di India bisa, di Bali kenapa tidak gitu. Pak, saya boleh izin Silahkan. ya bertanya, Iya. melanjutkan pertanyaan kita. Iya. Tadi Bapak bilang kan di Indonesia itu dilarang ya Pak ya? Benar ya? Belum, baru di Bali nih. Oh, baru di Bali ya? Baru di Ya. Bali. Nah, tapi menurut Bapak sendiri ya, apakah ini tuh sebaiknya tetap ada aliran atau disatukan saja? Mengingat di Bali saya pernah melihat sendiri di pantai, Iya. itu ada aliran Krishna itu Iya. mengadakan upacara, tapi umat Hindu yang lain tetap melaksanakan upacara sendiri, jadi tidak terganggu gitu loh Pak. Jadi Iya. sama-sama jalan, nggak ada konflik kalau saya lihat, malah rukun. Apakah menurut Bapak tetap dijalankan saja berbeda? Ini apa nantinya sebaiknya disatukan satu agama Hindu saja seperti itu? Iya, ini menarik gitu ya. Ini kan ributnya di medsos nih. Iya. Kalau di permukaan sih Menukanya kelihatan. belum seperti 80-an kan ya, Iya. sampai ada yang merusak rumah itu kan. Sampai ceritakan enggak, ini di medsos ramai sekali. Bahkan teman saya bilang nih kalau nggak diselesaikan kan bisa bentrok fisik di Bali gitu. Mungkin tidak disatukan. Ini ya saya kira kan ada dua jalan pemecahan ini ya. Pertama ya, kalau mau disatukan itu Hare Krishna itu bisa tidak mengikuti tradisi Bali itu kan. Katakanlah di luar gitu dia ikut sembahyang juga di pura kan ya. Karena si Hare Krishna ini memang tradisinya kuat sekali ya Pak ya. Jadinya Mereka memang punya ya, sendiri. kuat lah. Bahkan ya, ada yang ya, teman punya bilang, sendiri. teman saya bilang itu dosen di ADN malah cenderung fanatik lah gitu. Oh, Ini kata teman saya sih itu. iya. Ada teman juga di Lampung ngomong begitu juga itu. Jadi begini ya, bisa tidak kawan-kawan Hare Krishna ini misalnya ikutlah tradisi Bali, jangan ditolak gitu tradisi Bali itu. Kenapa ya? Karena ini kan sudah merupakan jiwanya orang Bali itu kan ya, memenuhi kebutuhan religiusnya, dan budaya inilah juga yang melahirkan pariwisata sekarang kan, jadi sumber ekonomi itu kan.
kalau tradisi ini ditolak, dua hal kan ditolak, itu sumber kehidupan rohaninya dan juga kehidupan material orang Bali itu. Bisa tidak teman-teman dari Krishna itu menghormati dua hal tadi itu kan, ikut sembahyang misalnya di pura Kayangan 3 kan, di rumahnya masih memiliki kerajaan gitu kan, tapi di asramnya silakan dia punya acara sendiri gitu. Tapi ini mungkin tidak gitu. Saya khawatir ini di samping menimbulkan konflik psikologis, ya konflik teologis lah beristilah mereka begitu. Ya kalau tidak bisa begitu ya mungkin lebih baik mereka di luar sistem aja sendiri gitu kan. Samalah dengan Brahma Kumaris itu kan dari India juga tuh, Ananda Marga juga. Jadi mereka itu tidak masuk Hindu, mengatakan sebagai budaya spiritual sendiri. Sama juga dengan klaimnya Prabhupada kan, bukan agama Hindu tapi budaya spiritual gitu. Jadi akan dilindungi oleh negara gitu. Tidak perlu perlindungan dari PHDI, tapi negara yang melindungi gitu. Sama haknya dia itu. Kalau dia mau adakan acara di luar, di jalan umum gitu, tinggal minta izin juga nggak ada yang melarang. Jadi itu pemikiran saya ya, dua hal itu. Gitu. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa penyelesaian konflik itu akan disampaikan melalui Pasamuan Agung dan juga Mahasabha tahun 2021 ya Pak, betul? Iya. Jadi itu yang terlibat di sana, Bapak boleh cerita, sharing ke kita Pak, siapa yang akan terlibat dalam penyelesaian konflik itu? Iya, ini nanti yang hadir di situ ya kan, para pesertanya itu kan, yang punya suara ya, itu ke masing-masing berapa sih, 30 provinsi itu ya? Indonesia berapa provinsi? 34 Pak. 34 ya? 34. Di sana kan ada parcado provinsinya kan. Mereka lah yang punya hak suara sebagai peserta. Lalu ada pengurus pusat kan. Ada juga organisasi-organisasi Hindu nanti yang diundang sebagai peserta. Nah mereka lah nanti yang akan menentukan nasibnya Hare Krishna di luar Bali gitu. Karena di Bali sudah tegas sekali itu. Gubernurnya sudah melarang, ketua MDA sudah melarang. Bahkan saya kutip di koran, apapun keputusan dari PHD pusat yang di Bali berlaku ya keputusan ini apa gubernur sama Majelis Desa Adat itu. Jadi kita harapkanlah nanti Mas Abo tahun depan itu bijaksana begitu. Untuk Bali masih diingat lah, harus dipertahankan tradisi itu. Jangan sampai dilemahkan karena ini kan sudah warisan ribuan tahun itu, dan seperti saya katakan tadi sumber kehidupan rohani dan kehidupan materialnya orang-orang Bali. Baik Pak, teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, kalau cukup tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ngakan Putu Putra tentunya sangat komprehensif ya Bapak. Jadi khususnya bagi kita para milenial harus lebih aware dan lebih memahami tentang agama itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan tentang aliran, tentang sekte, dan juga tentang konflik-konflik yang terjadi di masing-masing aliran itu. Baik, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat tentunya bagi sahabat media Hindu dimanapun berada. Sampai jumpa di obrolan Dharma sesi ke-6 nanti. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om.